Waalaikumsalam, saya siap ya. Oke. Oke, mangga kepada Abah Iwan dipersilakan. Oke, atas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanari! Wanari! Saya mendapat tugas dari panitia Dies ini untuk berbicara pada kesempatan ini mewakili teman-teman yang lain. Saya mohon izin kepada Kang Hari Hardiman yang hadir sebagai pendiri, kepada Kang Satria Wijaya Sumantri, dan kepada para seniors yang lain untuk menyampaikan beberapa hal mengenai yang berkaitan dengan Wanadi dan Dies-nya yang ke-57 ini. Andai kata yang saya sampaikan itu sesuai dengan yang seharusnya, maka itu mewakili saudara-saudara sekalian. Andai kata yang saya sampaikan itu subjektif gitu, itu mewakili diri saya sendiri dan saya mohon maaf andai kata tidak tepat. Teman-temanku sekalian, saya kutipkan di salah satu kata-kata di dalam WA Wanadi maupun Wanadi Lintas Angkatan untuk hal ini. Sudah 57 tahun usia Wanadi katanya. Kita sudah berjalan selama 57 tahun dan kita akan terus berjalan ke depan. Memang Dies ini sebetulnya kesempatan bagi kita untuk merenungkan kembali. Back azimut lah istilahnya kalau saya sering sampaikan itu. Memeriksa sejauh mana kita sudah melangkah sejak 57 tahun yang lalu Wanadi lahir, kemudian menentukan arah ke depan dari titik keberangkatan kita saat ini. Nah, back azimut ini penting sekali supaya kita tidak berjalan terus ke depan. Di lapangan kita sering mengalami gitu kan, merasa jauh ke depan, lurus ke depan sesuai dengan arah dari takdir kita lahir sebagai organisasi, padahal terjadi drifting, pelan-pelan penyimpangan-penyimpangan yang tidak terasa gitu. Tetap arah ke depan, tahu-tahu sudah meleset dari arah takdir kelahiran kita sebagai organisasi. Nah, izinkan saya mereview kembali 16 Mei 1964. Disampaikan tadi oleh Kang Imam Zaki bahwa ini adalah satu titik yang merupakan ekspresi dari peristiwa-peristiwa batin yang jauh sebelumnya. Bahkan jauh sebelum 17 Januari 64. Kan? Saya katakan jauh sebelum 17 Januari 1964, karena ini anak-anak muda yang saat itu Kang Hari Hardiman, Satria Wijaya Sumantri, lalu Kang Bambang, lalu Kang Yayat, Ahmad Fadilah, Ahmad Hidayat, gitu kan. Jauh sebelum mendeklarasikan gagasan mereka untuk mengorganisir satu himpunan yang efektif untuk dikembangkan, yang kemudian diresmikan tahun 1964 itu, jauh sebelumnya itu ada suasana batin gitu kan, yang mungkin ada di keluarga masing-masing, di orang tuanya Kang Hari Hardiman. Saya sengaja untuk membahas hal itu, apalagi belakangan setelah saya jadi Wanadi selama 50 tahun lebih, saya mendapat sudut pandang yang jauh lebih luas gitu dibanding pada waktu saya masuk Wanadi tahun 1964 bulan Desember waktu itu. Saya beruntung karena saya ketemu dengan para pendirinya. Jadi waktu saya masuk Wanadi, jelas-jelas itu tujuannya itu bukan hanya disampaikan secara lisan, tapi ada suasana batin yang tidak tersampaikan secara lisan, tidak tertulis secara formal, tapi bersentuhan dengan pribadi kami,
kemudian memberi dampak kepada diri kami. Saya kira hal itu terjadi pada saudara-saudara. Jadi Wanadri ini mempunyai ruh sebetulnya, alam batin gitu kan. Yang alam batin pada waktu saya tahun 64 masuk Wanadri itu, alam batin formalnya itu sudah dituliskan oleh senior-senior kita waktu itu, mulai para pendiri sampai W007 Kusuhartono, W008 Kang Unok, W009 Kang Adrian Majid, dan seterusnya gitu, disepakati untuk dituliskan untuk memudahkan kita, menjadi guideline bagi kita, andai kata kita sudah lama berjalan masing-masing di dalam kehidupan ini. Mengapa kita perlu guideline itu? Karena Wanadri ini sudah tidak bisa dipisahkan dalam diri kita masing-masing. Sudah jadi bagian sejarah dari kepribadian kita masing-masing. Itu yang saya rasakan dan saya serap dari teman-teman saya, siapapun dia, bahkan saat ini, bukan saja pada para seniors yang sudah berumur lebih matang, bahkan pada anak-anak yang baru jadi Wanadri pun, mereka saya tangkap itu, menyadari bahwa Wanadri memberi pengaruh kepada sikap dan kepribadian masing-masing. Nah, masalahnya adalah pengaruh kepada pribadi masing-masing ini betul-betul sangat dipengaruhi oleh persepsi pribadi masing-masing. Jadi bisa terjadi deviasi sebetulnya. Beruntung kita punya guideline yang ditulis oleh para senior dahulu. Apa guideline-nya itu? Nomor 1, tertuang dalam mukadimahnya. Jadi Wanadri ini 57 tahun yang lalu, sebagai bayi, itu sebagai makhluk lah katakanlah, makhluk itu, makhluk yang namanya Wanadri ini, bayi yang baru lahir itu, identitasnya atau ciri-cirinya adalah nomor 1, dicirikan oleh tujuan formalnya, dituliskan oleh para seniors kita dulu. Tujuan Wanadri adalah mendidik anggotanya untuk menjadi manusia yang berani, ulet, tangguh, tabah, cinta alam, cinta tanah air. Lebih kurang begitulah. Melalui berkegiatan di alam terbuka. Jadi, menurut saya, ini adalah makhluk Wanadri yang lahir, katakanlah sebagai harimau kecil, ya, yang bertujuan untuk mendidik. Mendidik siapa? Mendidik dirinya sendiri, mendidik anggotanya, dan turut serta dalam nation and character building. Itu tertuang di dalam mukadimah organisasi kita. Dituliskan supaya menjadi guideline bagi kita yang menyerap budaya dari organisasi ini. Saya garis bawahi kembali, organisasi ini mempunyai budaya, mempunyai sikap, gitu kan. Sikap ini merupakan kumpulan atau katakanlah campuran-campuran yang sudah menjadi satu dari sikap individu-individunya. Waktu saya masuk Wanadri tahun 64, mungkin baru merupakan campuran dari 40 orang lah gitu. Namun 40 orang yang membawa alam batin dalam sejarah hidup mereka, termasuk seperti Hari Hardiman membawa alam batin dari orang tuanya yang memberi fatwa atau petuah, nama organisasinya adalah Wanadri, gunung di tengah-tengah hutan. Alam batin Hari Hardiman, alam batin Roni Nurzaman, alam batin Bambang, alam batin Kang Satria, alam batin Hidayat, Ahmad Hidayat, Anbat Fatilah, alam batin Kang Unok, Kang Adri, Teddy Shira, Anis Abdullah, dan semuanya itu menjadi bagian dari alam batin Wanadri saat itu. Bukan hanya alam batin dari 40 orang, tapi alam batin dari latar belakang mereka. Dari sekian banyak variasi dari individu-individu itu, tentu ada yang sama. Sehingga mereka memutuskan untuk bergabung, atau walaupun bukan keputusan mereka, mereka ditakdirkan untuk bergabung, seperti halnya
Saudara Angga sekarang, Saudara Imam Jaki, semua ditakdirkan untuk bergabung karena sebetulnya kita mempunyai getaran batin yang sama sebetulnya. Alam mengatur supaya ini orang-orang ini masuk ke Wanadi. Itu takdir kita. Saya katakan takdir. Iwan Bungsu lah, Edwin lah, Sami Luntungan lah, seperti halnya waktu itu, saya baru sedikit sekali gitu, tapi sudah berbagai macam orang. Sehingga juga guideline yang kedua setelah mukadimah itu disebutkan tertulis di dalam janji dan undang-undang Wanadi. Ditulis juga di dalam mukadimah itu, saya sarikan aja lah. Salah satu di antaranya ini organisasi yang berasaskan kepada Pancasila. Nah, alam batin yang hadir pada saat Hari Hardiman dan teman-temannya ini 17 Januari ini bersepakat untuk melahirkan sikapnya ke dalam organisasi. Itu Pancasila gitu kan. Itu bukan politik. Bukan dogma atau doktrin dari pemerintah, dari siapapun juga. Itu hanya sebetulnya situasi batin yang mereka alami, orang tuanya alami, saya alami, teman-teman saya alami, waktu kita berada di alam terbuka. Karena Wanadi ditakdirkan untuk mendidik dirinya melalui berkegiatan di alam terbuka. Saya garis bawahi kembali, berkegiatan di alam terbuka. Segera saja alam terbuka saya alami sendiri waktu pendidikan dasar. Saya kira dialami oleh setiap dari kita. Hanya kadang-kadang itu dialami bawah sadar. Saya sekarang mengartikulasikannya. Mudah-mudahan ini mewakili saudara. Waktu kita kedinginan di gunung sebagai siswa. Pelatih-pelatih itu menyiapkan api unggun. Saya ulang di mana-mana cerita ini. Menyiapkan api unggun, membawa kayu bakarnya dari bawah, dipanggul ke puncak itu. Pelatihnya. Jadi ini menjadi tradisi batin yang saya lihat di pendidikan dasar berikutnya sama yang terakhir. Pelatihnya yang menyiapkan segala sesuatu supaya si siswanya bisa berkembang sesuai dengan takdir kelahiran Wanadi. Mendidik dirinya melalui berkegiatan di alam terbuka. Panggul, dibakar, nyala pada waktu hujan lebat karena saya ingat waktu itu 25 Desember 1964 hujan sedang lebat-lebatnya di Gunung Burangrang itu. Api unggun itu bukan api unggun biasa. Api unggun itu api unggun spirit. Hangatnya itu diterima oleh kita semua yang hadir di situ, mau pelatih maupun siswa gitu kan. Dan pelatihnya ada Teddy Sira, turunan Cina, agamanya nggak tahu apa gitu kan. Ada juga orang Ambon gitu, Miki Rumah Loin, Karesten, ada juga Anis Abdullah, turunan Arab Islam. Mau ada yang Batak juga, ada Hari Hardiman, Roni Nurzaman. Semuanya berupaya untuk menumbuhkan kehangatan kepada saudaranya dan menerima kehangatan dari saudaranya yang dicerminkan dari api unggun yang dihidupkan bersama-sama. Saya segera mengatakan inilah Pancasila bagi kita, bagi saya. Jadi Pancasila itu bukan doktrin dari orang lain, bahkan bukan doktrin dari pendiri bangsa ini, bukan. Itu alam. Nilai-nilai alamiah, gitu kan. Yang bisa diartikulasikan oleh Bung Karno melalui Pancasila yang jadi dasar dari negara kita. Oleh teman-teman Wanadi dituliskan Pancasila itu. Walaupun sama dan serupa teksnya dengan yang dilahirkan oleh para pendiri bangsa ini. Tapi bukan jiplak gitu. Itu ruh alam. Sehingga saya bisa memahami pada waktu di pelantikan itu, sambil pegang bendera, benderanya sederhana, kuning, putih, kuning, orange, putih, orange, tulisan Wanadi gitu, nggak ada embel-embel apa-apa, dan merah putih kita pegang, demi kehormatanku, aku berjanji. Akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, tanah air, dan undang-undang negara.
Republik Indonesia. Tuhan, gitu. Dia tidak mengatakan Tuhan agama ini, agama itu. Karena Tuhan agama ini, agama itu, maaf saja, seringkali diartikan sebagai agama itu institusi. Padahal Tuhan ini Sang Maha gitu, yang mengatakan agamamu apa, Yahudi, Nasrani, apapun juga gitu kan, sepanjang ia mempercayai kepada kemahakuasaanku dan kepada hari akhir, maka dia punya kesempatan untuk hadir di surgaku. Itu ada dalam kitab-kitab suci. Dalam banyak teks, mau berbahasa Arab dalam Al-Quran, mau berbahasa apapun dalam Bible, dalam apa, ada itu. Nah, Wanadri itu gitu. Dari lahirnya saja, sudahlah alam batinnya seperti itu dari orang tuanya Hari Hardiman, orang tuanya Roni Nurzaman. Aku kan ketemu dengan orang tua itu, ketemu dengan mereka. Nah, alam batin ini kemudian ditakdirkan untuk diartikulasikan melalui para pendiri dan pelopor, Awan Karmawan Burhan, yang ahli organisasi, membuat teks. Itulah Bayi Wanadri 57 tahun yang lalu. Saya katakan sekarang setelah 57 tahun, mari kita refleksi. Refleksi itu bukan kembali ke belakang, tapi menengok ke belakang. Ya, artinya seperti halnya kita back azimut, kita orang lapangan, kita tahu kalau back azimut itu bukan balik lagi ke titik awal, tapi diam di tempat, ditinjau secara sesuai dengan keharusan ilmunya, supaya kita bisa tahu titik awal keberangkatan, mengkoreksi andai kata kita sudah ada penyimpangan. Nah, 57 tahun ini, itu saat bagi kita untuk mengkoreksi, melihat ke belakang, bukan melihat ke belakang untuk surut ke belakang, tapi memeriksa kembali jati diri kita. Dulu itu apa sih kita? Kalau kita ini harimau, bayi harimau kita ini. Tapi kita ini bukan singa. Jadi kita besarkan diri kita seperti yang disarankan oleh Ketua DP tadi dan oleh Kang Imam Zaki. Tantangan zaman membuat kita tentu tidak bisa seperti bayi zaman itu yang lingkungannya favorable, kita masih orang pertama di dalam kepecinta alaman gitu. 57 kemudian sekarang ini tantangannya udah luar biasa untuk supaya bayi ini jadi harimau yang besar gitu, yang bisa memberikan dirinya untuk kepentingan banyak orang. Tapi bukan ingin jadi singa gitu. Karena singa merasa lebih gagah, wah kita harus tambahkan nih dalam janji kita, kalau demi Tuhan itu harus ada Tuhan ini. Ini terjadi dalam diskusi-diskusi kita. Saya ingin sampaikan di sini bahwa kalau kau ingin menambahkan nilai-nilai yang menyimpang dari kelahiran Bayi Wanadri, kau bikin saja bayi baru, kita akan support. Karena kita senang untuk saudara kita bisa berkembang. Jangankan saudara kita Wanadri, orang lain pun membuat organisasi pecinta alam, kita bantu kan di mana-mana. Tapi Wanadri, biarlah dia jadi Wanadri yang lebih besar. Tapi Wanadri yang sesuai dengan takdir kelahirannya, yaitu apa? Pancasila tadi. Pancasila menurut Wanadri. Kalau Pancasila menurut orang politik, kita bisa marah. Kadang-kadang ngomong Pancasila toleransi. Kita ini nggak usah toleransi bagi Wanadri itu. Nggak ges kuduna. Kita nggak menjadi dramatis untuk misalnya sayang kepada saya nih, atau misalnya siapa yang beragama Islam gitu, sayang kepada Edwin gitu, atau kepada si Sami, atau kepada Freddy gitu. Normal bagi kita itu biasa. Nggak usah dikatakan, oh kita ini orang yang toleran. Nggak, memang alam harusnya gitu. Jadi inilah keistimewaan Wanadri yang menurut saya, ini yang harus kita besarkan. Nanti dengan kiprah kita secara taktis, sebagai organisasi pendidikan yang menggunakan alam terbuka sebagai medianya. Alam terbuka, pohon, hutan, gunung. Gunungnya masih ada, hutannya masih ada. Sekalipun sekarang ada COVID, gunungnya masih ada di sana. Kita terbiasa untuk menyesuaikan diri dengan situasi lingkungan, tapi kita tetap ke gunung. Seperti harus ke gunung es, kita pakai down jacket, pakai krampon gitu, itu biasa bagi kita. Kalau kita nggak mau menyesuaikan diri dengan lingkungan, lu pergi ke Everest, lu pergi ke Kartens,
kedinginan mati loh. Jadi menurut saya situasi COVID ini juga oke-oke aja sih. Kita akan tetap berupaya untuk mensyukuri apa yang dihadiahkan oleh alam, oleh Tuhan melalui alam ini, bahkan COVID gitu, supaya kita bisa tetap melaksanakan misi kita, yaitu mendidik diri kita, karena mendidik itu tidak pernah ada selesainya. Dengan demikian juga kita memberi aura supaya menjadi reference kalau itu memang baik untuk lingkungan sekitar kita, di dalam kiprah kita masing-masing sesuai dengan kapasitas kita, dari yang paling hebat secara duniawi sampai yang paling sederhana, yang paling tersakola. Itulah keistimewaan Wanadri, karena kita bisa tetap saling respect satu sama lain, yang profesor sampai yang tukang tahu. Dengan respect yang tidak dibuat-buat sebagai mana teh kudu respect, bukan kudu, dak kuduna. Itu bedanya kita orang alam. Kita tidak mengharuskan, tapi memang seharusnya. Kita saling sayang, seharusnya. Kita saling hormat, seharusnya. Nah, justru dengan respect itu kepada alam, keheningan alam di tengah rimba sunyi, di daun angin berbisik. Jadi alam membuat kita ini si tukang respect, seperti orang Islam bersolawat kepada nabinya. Ini sekalian kita lagi dekat ke Ramadan, unjuk hormat kepada Rasulullah SAW, itu orangnya juga nggak kelihatan, sama kita unjuk hormat, berkhidmat, sehingga ilmu, jejak-jejak kepribadian yang terpancar ribuan tahun yang lalu bisa terbuka, bisa menjadi bagian diri kita. Begitu juga misalnya orang yang Nasrani. Hormat kepada Yesus itu membuat dia terbuka kepada nilai-nilai kebaikan yang dibawa. Nah, seperti kita hormat kepada alam. Jadi itulah tujuan hakiki dari Wanadri sebetulnya dalam persepsi saya, adalah mendidik anggotanya, memberi dampak kepada bangsa kita, orang-orangnya, supaya menjadi si tukang respect. Respect kepada takdir kita sebagai Wanadri, respect kepada takdir kita sebagai bangsa Indonesia, dan respect ini membuat kita terbuka kepada ilmu, kepada nilai-nilai baik. Dan itu naluriah. Memang manusia, konon katanya orang tua kita dalam kitab-kitab suci juga dikatakan, ditakdirkan untuk memberikan kebaikan kepada di luar dirinya. Untuk itulah kita ditakdirkan. Disebut beribadah kepada Allah dan sebagainya. Tapi ekspresinya adalah kebaikan di dunia ini. Nah, teman-temanku, saya tidak boleh terlalu ini karena waktu saya hanya 45 menit sebetulnya. Jangan lebih dari itu dan kalau bisa kurang. Inilah refleksi yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Jadi 57 tahun usia Wanadri, 57 tahun usia lembaga pendidikan untuk kebaikan bagi dirinya melalui alam terbuka. Dikatakan tadi oleh ketua DP gitu kan, sekarang tantangannya berat gitu. Ya kalau tantangannya berat membuat yang hebat-hebat gitu, menurut saya setiap kita dari mulai W01 sampai W1000 sekian, sepanjang kita masih punya nyawa, kita masih bisa mendidik diri kita dan harus, karena pendidikan itu sampai liang kubur, melalui alam terbuka. Tapi jangan harap Hari Hardiman atau Abah ini naik lagi ke puncak Kartens atau puncak piramid. Alam terbuka itu bukan hanya gunung itu. Alam terbuka itu ada di jendela kamar kita. Tapi kita membuka diri kepada alam supaya alam memberi dampak kepada kita bahwa kita ini bersyukur. Karena itu dalam WA yang lintas angkatan saya sampaikan, saya bersyukur dijadikan, ditakdirkan untuk jadi bagian dari Wanadri ini. Bersyukur. Karena tidak diberikan kepada orang lain, diberikan kepada Cetri, diberikan kepada saya. Kita ini orang yang diberi privilege oleh Tuhan untuk jadi anggota Wanadri. Itu privilege, itu kehormatan. Tapi untuk apa jadi anggota Wanadri? Untuk meningkatkan kualitas diri. Mendidik diri itu meningkatkan kualitas diri. Sudah dibuktikan oleh misalnya contoh ya Kang Cetri. Dia ini dokter spesialis, super spesialis gitu. Dia baktikan dirinya di dalam profesi yang ditakdirkan kepada beliau untuk memberikan manfaat kepada orang lain.
Boleh tanya ke hati nuraninya. Adakah pengaruh Wanadi di dalam eksistensinya, di dalam profesinya? Setiap saya tanyakan kepada orang, ada jelas. Nah, artikulasi ini mudah-mudahan membuat kita, nah, si Cetri ini dalam berdhamma bakti sesuai dengan profesinya, ada si A juga yang profesinya, maaf saja, barangkali jauh lebih rendah dari Cetri gini, tapi dengan kesadaran ini, dengan kebanggaan privilege yang diberikan oleh Tuhan, rasa syukur disebutnya, maka dia martabatnya itu luar biasa. Dan ini disumbangkan kepada organisasi yang namanya Wanadri, dan organisasi ini memberi dampak kepada kita. Jadi Cetri memberi dampak kepada Wanadri, menjadi bagian dari alam batin Wanadri, spirit esprit de corps. Dan esprit de corps ini balik kepada kita, balik kepada Kang Satria, balik kepada Hari Hardiman, bahkan balik kepada anak yang paling baru sekarang yang belum punya NRP yang sedang di Aceh sana. Inilah kebahagiaan kita. Jadi bahwa 57 tahun yang akan datang, Wanadi itu berubah secara taktis. Karena jangankan hal yang jauh-jauh, komunikasi kita seperti ini sekarang ini. Ini dibutuhkan sikap budaya baru seperti kata Kang Imam tadi. Saya bisa aja di sini pakai kolor gitu. Tapi sikap organisasi membuat saya harus tegak gitu kan. Harus hormat, paling tidak pada session di mana kita sedang formal berwanadi. Nah, yang ini yang jarang-jarang hanya setahun sekali dan sebagainya, nanti ke bawah hari-hari kita. Si tukang hormat ke tukang cau, si tukang hormat ke supir, si tukang hormat ke polisi. Sekalipun polisi ini koruptor apa, kita hormat aja belum tentu kita juga lebih baik dari dia kok. Dengan hormat itu tiba-tiba dia berubah. Nah, itulah yang ingin saya sampaikan teman-temanku. COVID ini mengajar banyak kepada kita. Sebetulnya pelajarannya dari dulu juga ada. Kita naik gunung, bikin rencana hebat, perlengkapan, pendidikan, latihan, dan sebagainya. Naik ke gunung, belum tentu nyampe lu. Sambar petir, memberamu. Jadi COVID ini hanya penegasan bahwa kita sebetulnya sungguh-sungguh tergantung kepada keputusan yang Maha Kuasa. Tapi kita harus berjalan terus. Dengan siasat-siasat yang kita tanyakan kepada ahlinya. Seperti kita bertanya kepada pembuat daun jaket, pembuat kerampon, kumalu menarik naik gunung es. Sama aja. Lalu kita mati. Nah, ini sikap mental Wanadi seperti ini saya rasakan dari senior-senior saya, dari junior-junior saya, dari teman-teman saya yang masih hidup maupun yang sudah habis masa bakti dunianya. Nah, yang ingin saya sampaikan, sadarilah teman-temanku, bahwa Wanadi ini makanya jasamu abadi. Nggak usah terjemahkan jasa Wanadi itu nolong orang. Benar, itu memang harusnya kalau memang bidangnya dan kita punya kemampuan untuk itu. Yang dimaksud jasamu abadi dalam himne Wanadi itu. Himne itu kan pujaan dari kita kepada institusi kita. Puji-pujian. Wanadi, Wanadi, hatiku padamu. Wanadi, Wanadi, baktiku bagimu. Seperti dikatakan oleh ketua Dewan Normatif. Diminta bakti kita untuk organisasi ini. Cuman kita ini kan punya profesi masing-masing. Bakti kita jangan-jangan tidak langsung. Hebatnya Cetri, maafin karena Cetri yang saya lihat di depan ini, menolong banyak orang. Itu bakti Cetri kepada Wanadi sebetulnya. Karena rasa terima kasih dari pasien yang disembuhkannya. Atau bahkan rasa terima kasih karena perhatian yang sungguh-sungguh dari Cetri walaupun pasiennya pass away gitu dari keluarganya. Rasa terima kasih itu sebetulnya yang jadi bagian dari alam batin kekayaan organisasi ini. Itu sumbangan anggota kepada Wanadinya. Syukur-syukur kalau secara organisasi, secara taktis, kita bisa juga seperti pemerintah membuat organisasi itu yang tadi dikatakan oleh ketua. Tapi kita ini kan punya profesi masing-masing.
Kalau organisasi kita taktis seperti itu, mungkin hanya kepada anggota termuda, yang hanya 1 atau 20 orang. Jadi, saya tutup renungan saya pribadi yang berkenan menjadi mewakili renungan saudara-saudara yang meleset dari keharusannya menjadi bagian dari risiko saya. Jadi, mari kita bersyukur diberi privilege oleh Tuhan untuk menjadi bagian dari Wanadri yang lahir sebagai organisasi pendidikan yang melaksanakan pendidikannya. Pendidikan itu kan kualitas diri. Kalau ke gunung jelas fisiknya dan sebagainya. Tapi itu kualitas sebetulnya. Untuk apa kau jadi Wanadri, kata Aunok dulu, kalau itu tidak berguna bagi hidup hari-hari. Bukan jadi hidup hari-hari kita jago lompat tungkul, tapi bagi batin kita, kemampuan kita untuk mensyukuri, kemampuan kita untuk tetap berjuang, karena membalas penghormatan yang diberikan Tuhan kepada kita adalah berjuang supaya diri kita ini berkualitas fisik, mental, rohani, jasmani. Melalui alam terbuka. Gunungnya ada di sana, Bung. COVID, ya kau siasati. Bisa pakai masker, tapi kau pergi ke gunung. Nggak usah gunung yang jauh-jauh karena situasi seperti ini dan belum tentu punya uang. Tapi gunung ada di sana. Kau bergaul dengan angin, bergaul dengan dingin, bergaul dengan rasa takutmu sendiri. Lalu itulah pendidikan nanti. Mereka akan mengajar sesuatu kepada kita. Terima kasih teman-temanku, sahabat-sahabatku. Mudah-mudahan renungan ini ada hikmah manfaatnya. Terima kasih ya, Pak Iwan. Wanadri. 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 Oke, Wanadri. Pada Abah Iwan atas sharingnya. Mungkin ada beberapa yang saya garis bawahi dari apa yang disampaikan dari bawah Abah Iwan tadi. Gagasan Wanadri sebenarnya sudah ada dari sebelum 17 Januari 1964, dan juga Wanadri memiliki ruh alam batin yang menjadi guideline bagi organisasi. Yang pertama, tujuan Wanadri adalah mendidik anggotanya agar menjadi berani, cinta tanah air, melalui berkegiatan di alam terbuka. Lalu, sikap Wanadri yang datang dari individu-individu yang berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, tetapi mereka memiliki getaran frekuensi yang sama, sehingga mereka masuk dan menjadi seorang Wanadri. Dan yang disebutkan oleh Abah Iwan tadi, menjadi Wanadri adalah takdir. Lalu, di kegiatan refleksi ini, kita melakukan back azimut. Kita back azimut bukan berarti kita kembali ke belakang. Kita tidak kembali, kita hanya menengok untuk mengkoreksi. Mengkoreksi selama 57 tahun ini, apa saja yang telah kita lewati, apa saja yang telah kita lakukan, apakah ada kekurangan, apakah ada penyimpangan-penyimpangan. Kita harus mengkoreksi diri kita sendiri, agar tetap sesuai dengan tujuan dari takdir kelahiran dari Wanadri. Hatur nuhun, Abah Iwan. Oke, selanjutnya. Sebentar. Karena disimpulkan, saya takut ada yang kurang atau ada yang tidak sama dengan yang saya maksud ya. Jadi kita ini punya spirit, punya budaya. Setiap institusi punya budaya. Gitu. Saya sebutkan itu spirit, esprit de corps gitu. Dan ini dinamis. Masih terus berkembang. Bukan selesai. Sepanjang zaman itu akan berkembang. Karena teknologi beda, orang-orangnya beda. Tetapi ada guideline tadi. Guideline-nya apa? Pasti kita ditakdirkan masuk ke organisasi karena kita punya hal yang sama. Kadang-kadang kita bertengkar dengan teman gitu. Untuk hal-hal yang dikendalikan oleh pikiran persepsi-persepsi yang subjektif sifatnya. Dalam hal apapun. Bahkan dalam hal beragama gitu. Tetapi ada sesuatu yang sama, ditakdirkan kita bersama-sama supaya Pancasilanya Wanadri itu, kemudian berpengaruh pada kita.
Jadi bukan toleran, saya harus toleran, bukan. Dages kuduna ya teman. Ini saya garis bawahi kembali. Dulu rapat itu, saya ingat nih, tahun 60 berapa gitu, DP2. Rapat itu di rumahnya Teddy Sira. Teddy Sira ini agamanya Nasrani, kemudian buat teing gitu, sakit nyawa gitu. Bertengkar tentang satu hal yang saya sedikit lupa gitu. Sampai Effendi Jainsah ini sebagai orang Komering gitu, dia cabut pisau gitu. Nantangnya kepada kita salah satu di antaranya saya bilang ayo kita keluar kita selesaikan gitu. Nah untunglah ada Aunok namanya Nana Jumhana karena mendamaikan damai di daun angin berbisik hai kelana kita nyanyikan reda semua. Jadi perbedaan pendapat, perbedaan persepsi itulah yang menjadikan budaya kita kemudian menjadi satu, masing-masing saling mengurangi, masing-masing saling memberi, masing-masing saling menerima. Jadi Nutadina Effendi Jainsah cabut pisau, asli itu cabut pisau. Karena rapat kita bawa pisau, sekarang juga aku rapat bawa pisau kok nih. Jadi mau tusuk-tusukan, saya bilang ayo kita keluar. Kita selesaikan secara laki-laki. Nah, ada AUNOK, makanya Komando UNO, PBB, pendamai. Namanya mah Nana Jumhana. Nah, sebenarnya bukan UNOK yang mendamaikan, tapi ruh alam itu. Diartikulasikan oleh si UNOK karena dia punya karakter yang kebapaan. Nah, sekarang juga kita berbeda pendapat banyak. Si Nanang gitu berbeda pendapat dengan saya masalah janji Wanadri, Pancasila dan sebagainya. Oke aja. Tapi jangan coba untuk merubah Wanadri, menghancurkan Wanadri. Karena ada ruh tertulis di Lauh Mahfudz. Jadi saya bilang bahwa ruh Wanadri ini sudah ada sebelum 17 Januari. Sudah ada sejak dahulu kala, sejak alam ini dilahirkan oleh Tuhan. Sudah ada di dalam kitab alam ini. Masuk. Jadi, nah itulah yang membuat Wanadri, budaya Wanadri ini dinamis. Tapi kalau mau merubah itu, secara artikulatif gitu, secara formal organisasi, mana yang organisasi saja natu siate. Kita dukung nanti perhimpunan penempuh rimba pendaki gunung. Tapi Wanadri itu takdir kita. Hanya sekarang lebih besar kata Kang Imam, ya harus. Teknologi harus kita sesuaikan. Tapi bahkan teknologi artifisial, virtual seperti ini, justru kita sepakati untuk cuma jarak yang memisah kita 1000 mil lebih sedepa. Tapi kehangatan, rasa hormat ini justru kita tumbuhkan walaupun kita nggak tatap muka. Jadi kualitasnya lebih tinggi. Sehingga kalau COVID ini berlalu, kita bisa tatap muka. Kita udah punya grade yang lebih tinggi di dalam silaturahmi kita. Karena terpisah jarak, si Pak Jonghok, yang si Mongol di itu gitu. Kita tetap hidup gitu, walaupun saya nggak bisa menyentuh dia. Tapi kualitas kita untuk memberikan respect kita kepada rencana kita ketemu sore ini, itu meningkat. Jadi COVID ini justru batu asahan untuk meningkatkan banyak hal nih, supaya kita nanti, andai kata COVID ini memang harus berlalu, kita udah kualitasnya udah tinggi. Kalaupun tidak berlalu, auzubillah bin zalik, kita jalan terus. Dengan berbagai siasat yang kita tanya kepada ahlinya. Lalu kita latih diri kita untuk sesuai dengan itu. Sesuai dengan keharusan. Disebutnya new normal. Normal cek apa mah. Lamun ka gunung es kudu make down jacket, kudu make krampon, normal cek orang meta mah. Lamun teu mandu gelo. Itu aja, Dek. Jadi jangan mengira kita juga disebut harus, kita dinamis, bukan harus berubah secara taktis saja, bahkan sikap budaya kita juga berkembang. Dengan adanya virtual ini, budaya kita juga berkembang. Ulah juga budaya kamari dipakai virtual, puguh seserian tepuguh di sana karena jauh dari jangkauan tangan. Nggak ada cerita gitu, itu nggak bermutu namanya. Kita kalah oleh situasi, nggak. Lalu kita mati. Di dalam perjuangan meningkatkan kualitas diri karena menghormati takdir dari Tuhan. Wanadri!